Teriakan kepanikan terjadi di kabin pesawat MD-90 maskapai Lion Air. Hal itu karena roda pesawat yang tidak dapat terbuka dan menyebabkan pesawat harus melakukan pendaratan darurat. Selama 1 jam lebih pesawat berputar-putar di sekitar area bandara dan membuang bahan bakar untuk mengurangi resiko kebakaran. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak di channel Jamur Story ini, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Dan kisah nyata kali ini berjudul "Teriakan Histeris Penumpang Membuat Suasana Kabin Mencekam" pada insiden Lion Air JT972. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Kisah nyata kali ini terjadi pada tahun 2009 guys, yakni tragedi maskapai Lion Air. Nama yang sudah akrab di telinga banyak orang, terutama para penumpang pesawat setia di Indonesia. Di balik popularitasnya, ada beberapa peristiwa yang tak terlupakan, termasuk tragedi yang sudah cukup menghebohkan ini guys. Pada tanggal 23 Februari tahun 2009, Lion Air dengan nomor penerbangan JT972 dijadwalkan menggunakan pesawat MD-90 dengan registrasi PKLIU. Pesawat tersebut direncanakan berangkat dari Bandara Polonia Medan pada pukul 16:35 waktu Indonesia Barat, dan diperkirakan tiba di Bandara Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau pada pukul 17:35 waktu Indonesia Barat. Setelah mendarat di Batam, pesawat tersebut akan melanjutkan penerbangannya ke Surabaya. Pesawat MD-90 ini dipiloti oleh Kapten Anwar Haryanto dan First Officer Erianto. Begitu lepas landas, Kapten menyadari ada lampu merah menyala di panel pendaratan. Setelah memeriksa, pilot melaporkan bahwa panel roda pendaratan menunjukkan roda dalam posisi naik dan terkunci. Karena merasa semuanya aman, penerbangan dilanjutkan menuju Bandara Hang Nadiem. Namun, masalah pada sistem pendaratan baru diketahui ketika pesawat mendekati Batam, di mana indikator kokpit menunjukkan bahwa roda depan tidak keluar. Di ketinggian sekitar 2000 kaki, pilot segera menghubungi menara kontrol Hang Nadiem melaporkan bahwa indikator red line menyala. Masalah ini menunjukkan bahwa roda pendaratan bagian depan pesawat tidak turun. Menara kontrol Hang Nadiem pun segera memberi instruksi agar pilot mencoba menurunkan roda pesawat dan mengarahkan pesawat ke runway 04 Bandara Hang Nadiem. Namun, setelah beberapa kali upaya manual untuk menurunkan roda pesawat gagal, akhirnya pilot melaporkan kepada menara kontrol bahwa mereka membatalkan pendaratan dan akan melakukan ground serta masuk ke holding pattern. Nah, nanti ini kita jelaskan maksud dari go around dan holding pattern ini guys. Kita lanjut guys. Menara kontrol mengizinkan pesawat untuk masuk ke holding pattern. Tujuan pilot melakukan go around dan holding pattern adalah untuk mencoba mengatasi kondisi darurat dengan berusaha menurunkan roda pendaratan depan. Selama itu,
penerbangan JT972 terus dipandu oleh ATC Hang Nadim. Sesuai prosedur, ATC menanyakan kondisi bahan bakar pesawat. Pilot melaporkan bahwa bahan bakar masih cukup banyak. Karena itu, ATC berkonsultasi dengan pihak lain dan memutuskan bahwa pesawat harus membuang sebagian bahan bakarnya terlebih dahulu karena terlalu beresiko jika pesawat dengan roda depan yang tidak turun mendarat darurat dengan bahan bakar yang masih penuh. Karena saat bagian bawah pesawat menyentuh landasan, gesekan dapat memicu percikan api. Jika bahan bakar pesawat masih banyak, maka risiko kebakaran akan meningkat. Saat pilot penerbangan JT972 melaporkan kondisi darurat kepada ATC, Menara Kontrol berkoordinasi dengan unit terkait untuk memastikan keselamatan pendaratan. Semua prosedur darurat sudah disiapkan. Namun, 30 menit sebelum pesawat Lion Air mendarat, ATC menerima informasi bahwa sebuah pesawat Garuda Indonesia akan mendarat di Bandara Hang Nadim. Karena hal itu, layanan darurat yang sudah siap tadi harus meninggalkan runway 04 untuk memberi ruang bagi Garuda. Setelah pesawat Garuda mendarat dan area dinyatakan aman, layanan darurat kembali bergerak menuju runway 04 untuk bersiap menghadapi pendaratan darurat Lion Air JT972. Diketahui bahwa terjadi kepanikan di kalangan petugas ATC karena kekhawatiran tentang pendaratan pesawat MD-90. ATC Hang Nadim berkomunikasi dengan seorang kapten yang terus memantau pendaratan. 15 menit sebelum mendarat, Kapten Anwar menghubungi ATC dengan tenang menyatakan kesiapan untuk melakukan pendaratan darurat. ATC mengkonfirmasi bahwa landasan siap digunakan dan pesawat diarahkan menuju runway 04 meski tanpa roda pendaratan. Sementara itu, di kabin penumpang, kepanikan melanda setelah kru kabin mengumumkan pendaratan darurat. Penumpang diminta menaruh barang mereka dan melepas sepatu hak tinggi mereka. Suasana menjadi tegang dan mencekam. Banyak yang berteriak dan beristighfar, khawatir akan keselamatan mereka. Setelah pesawat berputar di dekat bandara sebanyak 6-8 kali selama lebih dari 1 jam, akhirnya sekitar pukul 20.00 pesawat mulai mendarat. Saat mendarat, pesawat mengalami high landing, tetapi pendaratan ini berlangsung cukup aman meskipun tanpa roda pendaratan. Setelah mendarat dan meluncur jauh, layanan darurat sudah bersiap di ujung landasan. Petugas kebakaran dan kesehatan langsung bergerak dengan 2 unit pemadam kebakaran siap di landasan. Belasan petugas mengawasi pendaratan sambil menyemprotkan air dan busa untuk mencegah kebakaran. Setelah berhasil mendarat, sirine berbunyi dan penumpang dievakuasi melalui pintu depan pesawat. Beberapa laporan menyebutkan adanya percikan api saat pesawat terseret di runway. Namun untungnya tidak terjadi kebakaran karena kru pemadam yang sigap terus menyemprotkan air dan busa. Dari kejadian ini, 2 orang penumpang dilarikan ke rumah sakit karena terluka di kepala akibat terbentur kursi di depannya. Dan hampir semua penumpang mengalami syok. Meskipun demikian, pihak maskapai menyatakan bahwa semua penumpang selamat. Akibat insiden ini, Bandara Hang Nadim ditutup sementara. Bahkan, penerbangan pesawat Garuda dan Merpati terpaksa dibatalkan karena peristiwa tersebut. Alhamdulillah ya guys, selamat semua. Aksi pendaratan darurat pesawat yang dipiloti oleh Kapten Anwar Haryanto dan First Officer Erianto disebabkan oleh masalah pada roda pendaratan bagian depan yang tidak berfungsi. Juru bicara Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT,
menjelaskan bahwa mereka mengirimkan 3 investigator untuk menyelidiki insiden yang dialami Lion Air dengan nomor penerbangan JT972. Ketiga investigator direncanakan akan dikirim keesokan harinya untuk memulai penyelidikan. Setelah penyelidikan mendalam terhadap pesawat MD-90, KNKT mengumumkan penyebab insiden tersebut. Mereka menyatakan bahwa deflektor spray pada roda pendaratan depan telah retak, mengakibatkan roda tidak dapat turun. Untuk mencegah kejadian serupa, KNKT memberikan rekomendasi agar dilakukan pemeriksaan rutin pada deflektor spray tersebut. Pihak maskapai menyatakan bahwa tidak ditemukan masalah pada pesawat rakitan McDonnell Douglas tahun 1996 tersebut. Sebelum penerbangan dari Medan ke Batam, pesawat dinyatakan dalam kondisi baik dengan jam terbang sekitar 20.000 jam. Maskapai juga menegaskan bahwa pengecekan dan perawatan rutin terus dilakukan. Sementara itu, dengan total jam terbang sekitar 21.000 jam, pilot berhasil mendaratkan pesawat tanpa kepanikan, sehingga tidak ada korban luka maupun jiwa. Sebagai bentuk tanggung jawab atas peristiwa yang terjadi pada penerbangan JT972, pihak Lion Air bertanggung jawab kepada semua penumpang. Alhamdulillah. Termasuk yang seharusnya turun di Surabaya. Mereka menyediakan fasilitas penginapan dan mengganti akomodasi untuk penumpang tersebut. Sementara itu, penumpang yang turun di Batam juga mendapati fasilitas penginapan dan layanan medis dari maskapai. Penerbangan itu harus aman dan nyaman ya guys, itulah yang terpenting, aman itu ya guys. Menhub yang menjabat saat itu langsung memberikan himbauan kepada Lion Air untuk mengganti pesawat MD-90 yang masih dioperasikan agar lebih efektif. Ia juga menghubungi Direktur Utama Lion Air untuk menyampaikan rekomendasi tersebut. Di sisi lain, Menhub memberikan apresiasi kepada Kapten Anwar Haryanto karena berhasil mendaratkan pesawat secara darurat tanpa menyebabkan akibat fatal. Kapten Haryanto kemudian mendapatkan penghargaan dari Gubernur Kepulauan Riau pada tahun 2009. Nah, itulah guys kronologi kejadian pesawat MD-90 yang melakukan pendaratan darurat. Oke guys, cukup sekian video yang saya bawa. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye guys.